Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya di sini Moa Ana. Nah, teman-teman, aku pakai headset ini karena aku dapat tips dari Mace Papua. Mace Papua di Amerika. Jadi, aku ngeliat tutorial dia kata dia kalau nggak pakai headphone apa pakai headset. Oke. Tapi beneran bagus banget gitu kan. Suaranya jadi lebih ngejreng gitu kan. Nah, teman-teman, di video kali ini aku mau bikin masak rendang seperti itu. Oh ya, buat kalian yang baru mampir di channel aku, welcome to the club, welcome to the Paulson family. Saya perkenalkan, saya Moa Anas, saya Boru Batak, saya tinggal di Denmark, saya punya 3 anak, gitu ya kan. Nah, teman-teman, ini bumbu rendang ini nyempil di beberapa bumbu aku. Aku kebanyakan bumbu rawon ya. Aku kira aku nggak punya bumbu rendang lagi, ternyata ada satu-satunya ini semata wayang. Nah, ini aku akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai rendang aku ini gagal, gatot gitu kan. Ini daging rendangnya ini 800 gram. Ini bumbu tambahannya seperti bawang putih. Ini ya, aku liatin bawang putih sama bawang merah itu aku blender. Terus aku tambahin cabai bubuk, daun jeruk. Apa ini? Yang segitiga ini apa namanya? Bintang ini. Apa sih namanya? Serai keprak. Wes itu aja, nggak banyak-banyak ya kan. Udah merah banget karena aku tambahkan tadi cabai bubuknya itu banyak ya. Pasti kalian nanya, emang si Luka nggak makan nanti kalau pakai cabai bubuk? Luka nggak suka yang kayak gini-gini teman-teman. Anak itu belum banyak makanan Indonesia yang dia suka, tapi nasi dia udah suka ya, itu bagus banget. Nah, sekarang aku masukkan dagingnya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat zaman-zaman dulu ya, zaman aku kecil itu tuh kalau namanya makan daging itu setahun sekali ya. Setahun sekali pada saat momen Natalan atau Lebaran, karena aku Natalan aku pasti bilang momennya Natal ya. Nah, itu kita tuh kayak satu miracle banget bisa makan daging gitu kan, beli baju baru gitu. Kadang-kadang aku ingat banget waktu itu aku nggak kebagian dagingnya, aku cuma kebagian kuahnya, dagingnya udah habis gitu. Itu tuh aku sedih tapi dapat kuahnya aja udah senang. Di zaman itu ya Nek, makanya kita sekarang bersyukur ada di zaman sekarang ini yang kapan aja, anytime, anyway, anyhow gitu kan, kapan aja kita bisa makan daging, bisa makan daging sapi, bisa makan daging semua daging kecuali daging manusia gitu. Nah, kita bersyukur kita ada di kehidupan yang zaman sekarang. Kalau kehidupan zaman aku kecil dulu, aku kelahiran tahun 76, jadi waktu aku SMP, SD itu, oh no, itu tuh sangat prihatin banget ya untuk urusan makan-makan daging gini. Jangankan daging sapi, daging ayam aja itu mungkin nunggu ada momen-momen terbaik, ada acara keluarga baru makan daging ayam itu dipotong, ayam kampung. Itu pun kita dapat bagian-bagian yang ecek-eceknya lah, umpamanya kayak ceker gitu, kuah-kuahnya ya kan, seperti itu, sama kentang. Oh, itu udah happy banget Nek, zaman itu zaman susah zaman susah. Nah, aku langsung masukin aja kan santannya. Kita bersyukur hari di zaman sekarang kita bisa makan daging kapan aja kita mau. Terus kita bisa makan di restoran, paling ya kecil-kecilnya warteg lah ya. Kalau dulu makan di restoran itu cuma orang-orang kaya, orang-orang pejabat, ya pokoknya orang-orang kaya lah. Untuk kalangan miskin kayak aku dulu, Miss Queen, itu ngelihat restoran dari tampangnya luar aja itu udah bahagia walaupun nggak masuk di dalam gitu kan. Ngelihat restoran, iya restoran kapan ya gitu kan. Terus ingat lagi ngeliat pesawat gitu. Aku ingat dulu waktu aku di Medan, aku di sawah gitu kan, nyangkol Nek gitu kan. Waktu itu tuh aku SMP itu ngeliat pesawat, gue teriak, woi pesawat, aku di sini, kayak gitu-gitu kan. Kayaknya seneng banget, kayaknya dreaming kapan ya aku bisa naik pesawat. Nah, itu tuh dreaming kayak gitu tuh aku sekarang flashback lagi. Malah sekarang tuh aku kalau yang namanya naik pesawat itu aku agak takut teman-teman. Nggak tahu kenapa ya.
eh, perasaan ngilu gitulah, takut lah, kayak gimana sih, apalagi kalau pesawatnya itu udah goncang gini, shaking gitu kan, terus pilotnya ngomong harus pakai seatbelt, itu gue kayak seret, what happened, udah berdoa yang nggak pernah berdoa tuh, berdoa sepanjang perjalanan itu, Tuhan, rasa-rasa menyesal naik pesawat, tapi nggak naik pesawat, gue nggak pulang ke Indonesia ya kan, dilema seperti itu ya kan. Nah itu dia, kembali lagi zaman-zaman susah dulu, kalau ngeliat pesawat itu kayak apa ya, bermimpi banget kapan ya aku bisa naik pesawat gitu kan. Zaman dulu ya Nek, aku tuh kan datang dari bukan keluarga kaya raya cetar membahana ya kan, bapakku cuma seorang PNS, mama aku pedagang sayur ya kan. Nah seperti itu, jadi kehidupan yang pas-pasan itu ya udah disyukuri banget gitu. Nah zaman aku SMP dulu, teman-teman, kalau teman-teman SMA aku yang di Medan ngeliat aku ini pasti dia tahu siapa aku gitu. Aku tuh piara babi teman-teman, piara babi gitu kan. Nah kalian tahu nggak kalau piara babi itu kan bukan hal yang gampang ya gitu. Itu tuh menurut aku tuh zaman dulu di waktu aku SMA SMP itu di tempat aku tinggal itu biasa banget orang-orang piara babi gitu, karena ntar dijual gitu kan. Aku ingat dulu aku sampai dari SMP sampai SMA itu sekitar 3 tahunan aku masih piara babi teman-teman. Dan aku ingat banget waktu itu aku punya pacar waktu itu aku SMA, dia Abri gitu kan. Udah gitu dia datang malam minggu ngapelin aku tuh, aku masih mandiin babi. Karena babi itu yang babi putih itu tuh kalau kandangnya nggak bersih dia nggak mau tidur teman-teman, bakalan teriak-teriak tengah malam. Jadi emang habis dia makan itu kandangnya itu harus disiram air gitu, harus dibersihin gitu baru dia bisa tidur. Agak-agak istimewa emang babi ya gitu, kecuali babi yang hitam itu yang tinggalnya di hutan ya dia nggak perlu ini. Tapi kalau babi putih, kalau teman-teman tahu ini dia binatang yang kalau menurut aku dia itu pembersih gitu. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman aku ya, dia itu habis makan harus disiram kandangnya, harus bersih gitu kan, baru dia mau rebahan gitu. Kalau enggak teriak-teriak sepanjang malam gitu. Nah gue ingat banget waktu aku piara babi dulu, waktu SMA dulu, kalau mama aku pulang dari pasar itu yang ditanya apa teman-teman? Pasti yang ditanya, babi udah makan belum? Seperti itu teman-teman. Itu hebatnya mak gue dulu, bukan ditanya kalian udah pada makan belum anak-anak, enggak, yang ditanya Teti, babi udah makan belum? Seperti itu. Jadi ya itulah zaman dulu gitu loh. Kalau dibilang agak orang tua zaman dulu tuh emang keras ya, cuman zamannya seperti itu. Untuk dibilang aku sebel sama mama aku ya nggak bisa, karena seperti itu keadaannya zaman dulu ya kan. Apalagi aku bukan dari keluarga yang kaya gitu, keluarga yang biasa-biasa aja dan sederhana gitu ya kan. Jadi terus ingat lagi ya teman-teman. Aku ini di sini sambil masak rendang, bercerita masa lalu kecil, masa lalu di saat aku masih umur belasan ya. Nah itu masak itu nggak pakai kayu, jadi pakai serbuk dari pabrik kayu itu, yang serutannya itu kita ambil dari pabrik itu berkarung-karung, nanti diangkat tuh di atas kepala cong gitu kan. Makanya gue nggak tinggi karena kebanyakan memikul beban gitu. Nah itu adik mau kemana? Oke, tapi jangan jauh-jauh ya nak. Oke, jangan lama-lama. Nah, zaman itu emang begitu. Aku tuh kita emang barengan ya sama teman-teman yang lain. Kita janjian, yuk besok kita cari abu kayu gitu kan, namanya abu kayu ke Panglong gitu. Kalau dibilangnya Panglong ya, kayak pabrik kayu yang buat segala macam lah ya, buat bangku, buat apa, buat itu. Jadi serutannya itu ya kita kumpul, emang udah ada di situ, jadi kita free ngambilnya seperti itu ya. Jadi untuk satu karung itu kita bawa ini, jadi kita nanti bawa antar ke rumah, nanti balik lagi antar ke rumah. Itu bukan jarak yang dekat teman-teman, ada sekitar 3 km gitu kan.
ya seperti itu aja gitu kerjaannya pulang sekolah gitu. Dan itu dulu kita jalani dengan seneng-seneng aja, namanya zaman itu ya, karena kita juga nggak sendirian, sama teman-teman sambil bercanda, sambil banyak yang hal-hal yang waktu zaman kecil itu nggak kayak sekarang. Anak-anak kecil zaman sekarang main komputer, main game gitu kan. Kalau kita dulu zaman aku kecil dulu itu nggak ada kenal game lah ya. Jadi kehidupan kita main itu main di luar, main fisik gitu kan, lari-lari, kerja gitu. Dan aku juga bantuin mama aku tuh jualan sayur, nanti pulang jualan sayur setengah hari, dia ke sawah gitu ya kan, ke sawah, aku juga harus bantuin dia ke sawah gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau kalau dipikir-pikir keras banget hidup aku zaman dulu ya, emang keras. Cuman aku bersyukur ya, kehidupan aku yang keras itu aku terbentuk dengan jadi wanita, manusia yang keras, yang tegar gitu, yang kuat, yang tangguh. Jadi masalah kecil-kecil gimana tuh aku udah biasa gitu kan. nggak melo-meloan lagi, nggak baperan lagi gitu. Emang udah dididiknya keras gitu ya teman-teman. Jadi aku ingat banget itu adik aku yang laki-laki itu bagian ngumpulin makanan-makanan busuk dari restoran, dari rumah makan untuk makanan si babi ini, campuran si babi ini gitu. Nah aku cari ke sawah-sawah itu daun keladi gitu. Nah seperti itu teman-teman, daun keladi itu nanti masukin ke karung, aku taruh lagi di atas kepala aku tuh, bawa ke rumah. Jadi kita setiap seminggu sekali itu kita harus masak masakan babi ini, makanan babi ini gitu kan. Jadi pelepah daun keladi itu, batang keladi sama daunnya itu kita cincang-cincang gitu, masak pakai ada kayak drum gitu ya, udah dipotong. Jadi ya seperti itu. Nanti dicampur dengan sisa makanan dari restoran, terus ada lagi ampas, terus ya seperti itulah ya, banyak campurannya supaya si babi itu cepet growing up-nya cepet gede gitu. Emang nggak ada pakai suntikan supaya cepat besar supaya dijual, nggak ada, itu emang natural seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang ada beberapa teman-teman aku yang di SMP dulu yang tahu bakat aku gitu kan, mereka tuh pas tahu aku ada di Denmark pada bingung juga, lu kok bisa terdampar jauh di sana gitu kan. Aku juga nggak tahu, nggak ada planning deh, nggak ada rencana, nggak ada mimpi bisa tinggal di sini gitu kan. Ya itulah yang namanya nasib ya. Dulu aku ingat banget, pastilah di teman sekelas tuh ada yang lebih menonjol, lebih cantik, lebih kaya gitu kan, yang favorit deh gitu. Ternyata ya aku bukan mau menjengkel hidup orang, ternyata yang terdahulu itu bisa jadi terbelakang gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kehidupan itu kita nggak ada yang bisa menebak, nggak ada yang bisa langsung mengejas, oh dia bakalan hidupnya belangsak, oh dia bakalan hidupnya susah gitu, oh dia bakalan jadi bintang. Nggak bisa juga, karena kita ngeliat latar belakangnya seperti ini, dia nggak bakalan sukses. Nggak bisa teman-teman. Makasih sayang. Iya. Nah teman-teman, dari apa yang aku bicarakan ini, kita itu nggak bisa menjengkal orang, melihat nasib orang ke depannya seperti apa dari latar belakang kehidupan sehari-harinya gitu. Contohnya kayak mama aku dengan bapak aku dari awal itu sudah berpisah ya teman-teman, tidak bercerai tapi berpisah. Kalau dibilang untungnya aku dengan adik-adik aku itu nggak jadi, kita bandel tapi bukan bandel narkoba teman-teman, cuman bandel berantem aja gitu kan. That's it. Kalau aku kayak zaman sekarang, anak-anak banyak bandelnya, bandel narkoba, akhirnya dia kecanduan, akhirnya dia masuk rehabilitasi, akhirnya ada yang masuk penjara, akhirnya meninggal. Itu banyak banget. Tapi di zaman aku kecil dulu, aku remaja dulu, bandelnya kita itu bandel berantem gitu, bandel ngebolos sekolah, pergi kemana, seperti itu aja gitu loh ya. Nggak ada bandel-bandel yang zaman anak-anak zaman sekarang, zaman now yang katanya lagi ngetop itu ya kan. Nah aku tuh bersyukur sebenarnya teman-temannya, kayak adik aku yang nomor 2 itu dia lumayan sukses, adik aku yang nomor 3 juga, yang nomor 4 yang bontot itu juga
padahal kita bukan dari basic keluarga yang harmonis gitu ya kan. Kita, mama aku berpisah dengan bapak aku tuh dari aku SMP gitu. Nah kita itu dibentuk dengan keadaan yang seperti itu gitu loh, bukan dari keluarga yang bahagia. Aku ingat banget zaman itu adalah beberapa orang, biasa lah ya kan, tetangga yang rese, yang mulutnya lemes, itu kan selalu bilang. Aku ingat banget dulu adik aku ditaksir sama ada satu orang anak muda dari keluarga yang mapan gitu kan. Tahu nggak mamanya bilang apa? Pokoknya mama nggak mau ya kamu pacaran sama dia. Dia tuh soalnya keluarganya keluarga berantakan, nggak mau deh gini. Pokoknya mama nggak mau, nanti kamu begini. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau dibalikin lagi sekarang, adikku tuh bersyukur nggak kenal sama, nggak kawin sama dia. Kalau nggak sekarang nyangkol kali di sawah. Bajak tuh sawah ya kan. Nah seperti itu teman-teman, karena orang itu melihat latar belakang orangnya gitu, keluarganya seperti itu, nanti dia bakalan gak bagus, bukan orang yang benar seperti itu. Jadi kebanyakan kita emang ngejudge seorang, ngejengkal orang itu, ngejengkal ya, lihat dari covernya gitu. Jadi teman-teman, kalau menurut aku ya, sambil rendang ini matang, rendang ini matang 5 jam lagi teman-teman. Jadi nggak mungkin aku ngobrol sampai 5 jam ya kan, alamat kalian muntah. Nah jadi kalau di cerita aku, di vlog aku ini, kalau buat aku, kita jangan melihat orang itu dari latar belakang bibit bobot bebetnya naik, no way gitu kan. Kalau banyak kan orang bilang, lihat dulu bibit bobot bebetnya gitu kan. Aku bukan bibit bobot yang baik gitu, keluargaku yang seperti apa, tapi kami kakak beradik itu kami tegar, kami menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang sukses, bukan karena kekayaan orang tua kami sukses karena kegigihan kami, karena hidup kami yang keras, kami menjadi jiwa yang tegar gitu, jiwa yang ulet seperti itu teman-teman. So buat teman-teman di rumah yang kalian masih dengan setia mendengarkan cerita aku, dan di menit keberapa ini mendengarkan cerita aku, apa sih inti dari cerita ini? Yaitu tadi, kita nggak boleh ngejudge orang ini tidak akan sukses karena latar belakangnya, karena keluarganya. Jangan seperti itu, karena nasib orang, takdir orang itu tidak ada satu manusia pun yang tahu. Takdir itu kita yang menentukan sendiri. Kita mau jadi baik, akan jadi baik. Takdir itu cuma menuntun. Oke, kamu mau baik, tapi kalau kita maunya anjlok, kita maunya jadi brengsek, blangsak, ya takdir juga akan membuat kita ke situ, menurut aku gitu ya teman-teman. So teman-teman, segitu dulu video kali ini. Sudah pasti nanti rendangnya akan enak karena aromanya sudah mantul seperti itu. Thank you for watching teman-teman. So see you in next video. Bye.